Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 3 di sini mau menampilkan dan menjelaskan tentang bagaimana kinerja ASN terhadap penataan sumber daya manusia pemerintahan di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, kenalan dulu yuk sama personil kelompok 3. Di sini ada Kak Parijal, Kak Nabila, Kak Dewi, dan Kak Sultan. Jadi langsung saja, di slide berikutnya akan menjelaskan apa itu ASN terlebih dahulu. Aparatur sipil negara. Apakah ASN sama dengan PNS? Nah, PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dengan kata lain, pengertian ASN merujuk pada profesi yang terdiri atas dua status kepegawaian yang berbeda, yakni PNS dan PPK. Jadi, setiap PNS sudah pasti adalah ASN, sedangkan ASN belum tentu PNS. Penilaian aparatur sipil negara. Seharusnya diadakannya sistem evaluasi agar sesuai dengan tujuan atau program yang diharapkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2019 tentang kinerja ASN yang telah diundangkan pada tanggal 29 April 2019. Tujuan dari penilaian kinerja PNS ini adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada kinerja sistem prestasi, kerja, dan sistem karir. Selain itu, penilaian kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian hasil. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia, yaitu penyelenggaraan birokrasi di Indonesia secara umum masih belum profesional yang disebabkan penataan sumber daya manusia aparatur masih banyak kepentingan dari pihak eksternal maupun politik di dalamnya, dan syarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Reformasi birokrasi ini dilakukan dengan tujuan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan atau birokrasi yang profesional yang memiliki karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari korupsi. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap penataan sumber daya manusia aparatur, di mana diklat SDM ini berperan dalam mengembangkan kemampuan dan keahlian pegawai dalam suatu jabatan dan dalam suatu organisasi. Pendidikan, pelatihan yang baik itu harus tercapai sampai tujuannya, dan sasaran juga harus telah ditetapkan dari sebelumnya, dan kesesuaian ini antara jenis diklat, metode, media diklatnya harus digunakan, dan juga harus menghasilkan peserta diklat yang lebih berkompeten dari sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi kali ini. Kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administrasi. Sebagai pelayanan publik, tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah memberikan keleluasaan untuk merancang menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan e-government ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Kualitas pelayanan prima yang dimaksud yaitu pelayanan yang didekatkan pemerintah kepada masyarakat dengan melihat bahwa kualitas pelayanan aparatur sipil negara dalam menerapkan pemerintah semakin mempermudah akses dari masyarakat. Jadi langsung saja, kenapa harus adanya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja ASN? Karena kedudukan dan peranan dari ASN dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan atau sangat penting, sebab ASN merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Sebagai abdi negara serta abdi masyarakat yang harus mengabdi kepada tugasnya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kita sampai akhir. Untuk kalian yang mungkin punya pendapat sendiri terhadap kinerja ASN, boleh komen di bawah ya.
Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.